Coba deh Anda bayangkan ini. Setiap minggu sore, sebuah keluarga kumpul buat makan malam. Tapi di meja makan itu selalu ada satu kursi yang sengaja dikosongin. Satu piring disiapin, lengkap. Buat anak laki-laki mereka yang nggak pernah pulang. Ini bukan sekedar fiksi ya. Ini adalah jantung emosional dari novel fenomenal Laut Bercerita. Hari ini kita akan coba selami lebih dalam kisah di balik gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1998. Sebuah babak sejarah yang penuh luka tapi juga harapan. Nah, cara kita bedahnya kali ini juga unik ya. Kita punya dua jenis sumber di depan kita yang memang sengaja Anda minta untuk kita bedah bareng. Di satu sisi ada novel Laut Bercerita, karya Lela S. Chudori. Ini fiksi sejarah, tapi risetnya begitu mendalam, sampai rasanya kayak kesaksian nyata. Di sisi lain, kita sandingkan dengan kajian akademis yang lebih, katakanlah, dingin dan faktual. Judulnya, Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini adalah melihat gimana sebuah novel bisa jadi suara buat sejarah yang sering dibisukan. Dan gimana rasanya saat cerita personal itu kita sandingkan sama catatan akademis yang objektif. Kita akan bongkar bareng-bareng apa sih yang bikin cerita ini begitu relevan dan terus beresonansi bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Oke, kita mulai deh. Kita mulai dari novelnya dulu ya. Yang pertama kali bikin saya terpukau pas baca itu strukturnya. Ada dua sudut pandang yang jalan paralel kan? Ada suaranya Biru Laut, si aktivis, terus ada suara adiknya, Asmara Jati. Nah, itu dia kuncinya. Kekuatan novel ini memang ada di situ. Di satu sisi, kita dengar langsung dari Biru Laut. Dia cerita dari perspektif yang paling gelap. Dari pas dia diculik, disiksa, sampai nasib akhirnya yang dia ceritakan dari, kutip unquote, dasar laut. Ini kan suara korban yang hilang ya. Sebuah perspektif yang hampir mustahil kita dapat dari dokumen sejarah manapun. Tapi apa narasi dari dasar laut itu nggak beresiko ya? Maksud saya, apa itu nggak bikin ceritanya jadi kayak fantasi dan malah mengurangi dampak realistis dari penyiksaan yang dia alami? Pertanyaan yang bagus sekali. Justru disitulah kejeniusan Lela Chudori. Dengan menempatkan narasi laut dari alam baka, ia justru ngasih semacam otoritas ke suaranya. Laut bisa lihat semuanya tanpa filter. Tanpa rasa takut lagi. Dia bisa menceritakan kebrutalan yang dia alami, sekaligus lihat perjuangan keluarganya dari jauh. Jadi, ini bukan fantasi, tapi sebuah alat naratif yang kuat buat menciptakan apa yang namanya ingatan tandingan. Ingatan yang melawan narasi resmi negara yang seringkali abu-abu atau bahkan meniadakan peristiwa ini kan? Dan di sisi lain, ada suara Asmara, adiknya. Ini suara mereka yang ditinggalkan, suara keluarga yang tiap hari hidup dalam penantian, dalam ketidakpastian yang menyiksa. Tepat sekali. Kalau suara laut itu tentang apa yang terjadi, suara asmara itu tentang dampak yang nggak pernah berakhir. Dua narasi ini saling ngisi kekosongan. Narasi laut ngasih kita fakta mengerikan, sementara narasi asmara ngasih kita dimensi emosionalnya. Kita jadi nggak cuma tahu mereka hilang, kita merasakan gimana rasanya kehilangan itu, hari demi hari, tahun demi tahun, gitu. Itu dia. Detail-detail kecilnya itu yang, bikin sesak ya. Kayak yang saya sebut di awal, adegan keluarga Biru Laut yang tetap masak makanan kesukaannya, nyiapin kursi kosong tiap minggu. Itu kan simbol harapan yang pelan-pelan berubah jadi ritual kekosongan. Dan yang lebih menusuk lagi, ini bukan imajinasi murni. Risetnya kan 5 tahun. Penulisnya wawancara langsung sama aktivis yang selamat dan keluarga korban. Jadi emosi di novel ini benar-benar berakar pada trauma yang nyata. Nah, yang menarik lagi, novel ini tuh terus hidup dan berevolusi. Di sumber kita disebutin, di edisi cetak ulang yang lebih baru, ada beberapa tambahan di bagian akhir. Ada adegan baru di mana ibunya Biru Laut tiap pagi berdiri di tepi pantai, melempar bunga. Bahkan ada versi alternatif yang beredar di kalangan pembaca tentang penemuan buku harian laut di tas tahan air atau penemuan jam tangannya. Wah, ini menarik banget. Seolah-olah karena nggak pernah ada penutupan resmi dari negara, masyarakat dan pembaca jadi kayak nulis akhir ceritanya sendiri ya. Ceritanya jadi milik bersama. Persis. Ini nunjukin gimana sebuah cerita, pas nyentuh luka kolektif, bisa lepas dari penulisnya dan jadi semacam mitos modern. Ada banyak versi penutup dalam ingatan kita, meskipun inti tragedinya ya sama. Mereka nggak pernah kembali. Novel ini jadi wadah kerinduan kolektif akan sebuah kejelasan. Detail-detail emosional kayak kursi kosong itu kan berakar dari kenyataan pahit. Tapi
kenyataan yang lebih besarnya kayak apa sih? Apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia sampai bikin sekelompok anak muda idealis ini rela mempertaruhkan nyawa? Coba kita tarik ke konteks sejarahnya. Oke, ini penting. Pemicu utamanya, seperti yang dijelasin di kajian akademis kita, adalah krisis moneter Asia tahun 1997. Selama 32 tahun, legitimasi rezim Orde Baru itu kan dibangun di atas satu pilar utama, pembangunan ekonomi. Boleh nggak bebas ngomong asal perut kenyang, gitu kasarnya. Nah, pas pilar itu ambruk, kepercayaan publik ikut ambruk. Ambruknya separah apa waktu itu? Sangat parah. Bayangkan aja, nilai tukar rupiah yang tadinya stabil di sekitar 2000-an, tiba-tiba anjlok sampai lebih dari 14.000 per dolar. Harga-harga kebutuhan pokok meroket, lalu ada intervensi IMF yang maksa pemerintah nyabut berbagai subsidi. Dan yang paling fatal, itu kenaikan harga BBM tanggal 4 Mei 1998. Itu kayak nyiram bensin ke api yang udah nyala. Dan krisis ekonomi ini terasa nggak di novelnya? Maksudnya, apa karakter kayak Biru Laut ini juga digambarkan kesulitan finansial? Keduanya, novel ini dengan cerdas nunjukin itu. Ada adegan di mana mereka susah cari dana buat cetak selebaran atau harus patungan buat sekedar makan. Ini penting, karena nunjukin gerakan mereka bukan cuma soal idealisme abstrak di Menara Gading. Kajian akademis kita juga dukung ini. Banyak mahasiswa yang orang tuanya kena PHK, usahanya bangkrut. Jadi ini perjuangan yang lahir dari perut yang lapar sekaligus pikiran yang resah. Jadi dari urusan perut, isunya jadi membesar ke soal kekuasaan ya? Betul. Isu perut lapar ini dengan cepat berevolusi jadi pertanyaan fundamental. Aksi yang tadinya cuma di dalam kampus nuntut perbaikan ekonomi meluas jadi gerakan nasional yang neriakin satu kata, reformasi total. Tuntutannya jadi sangat politis. Tuntutannya apa aja waktu itu? Ada 3 tuntutan utama yang selalu diteriakkan. Pertama, Soeharto harus mundur. Ini tuntutan paling radikal saat itu. Kedua, hapuskan dui fungsi ABRI. Dan ketiga, berantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, KKN kita semua tahulah ya. Tapi dui fungsi ABRI ini mungkin perlu kita bedah sedikit. Apa artinya? Ini konsep yang krusial banget buat memahami Orde Baru. Dui fungsi ABRI, itu artinya militer punya 2 fungsi. Fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik. Artinya militer perannya besar banget di pemerintahan. Dari bupati, gubernur, sampai menteri, banyak yang dari militer. Jadi, nuntut bifungsi dihapus itu artinya minta tentara kembali ke barak. Sebuah ide yang sangat berani pada zaman itu. Dan puncak dari semua kemarahan ini ada di satu tanggal, 12 Mei 1998. Tragedi Trisakti, 4 mahasiswa tewas ditembak aparat pas demonstrasi damai. Ini yang jadi titik baliknya kan? Benar. Kematian 4 mahasiswa ini nyulut api kemarahan yang nggak terkendali lagi. Besoknya, Jakarta dan kota-kota lain membara dalam kerusuhan. Gerakan ini nggak bisa dibendung lagi. Darah mereka jadi bahan bakar terakhir. Nah, disinilah novel dan catatan sejarah itu ketemu dengan sangat gamblang. Bagian yang paling bikin ngilu pas baca Laut bercerita itu kan adegan penyiksaannya. Dipukul, digantung, disetrum, rasanya nyata sekali. Dan ternyata itu memang bukan imajinasi. Bukan sama sekali. Leila Chudori, dalam wawancaranya, mengkonfirmasi kalau detail-detail penyiksaan itu didasarkan pada testimoni aktivis yang selamat dari penculikan. Metode interogasinya, rasa sakitnya, dialognya, itu semua hasil riset. Karakter Biru Laut sendiri adalah sebuah komposit, ya, gabungan dari beberapa kisah aktivis nyata yang hilang dan gak pernah kembali. Jadi novel ini sebenarnya ngelakuin sesuatu yang nggak bisa dilakuin laporan HAM. Laporan HAM ngasih kita data, statistik. Novel ini ngasih mereka wajah, suara, dan rasa sakit. Tepat. Novel ini memanusiakan kembali para korban yang seringkali cuma jadi angka dalam sejarah. Kita jadi kenal Biru Laut, kita tahu dia suka baca, tahu gimana dia jatuh cinta, tahu ketakutannya. Penderitaan mereka jadi personal buat kita sebagai pembaca. Dan salah satu gambar paling ikonik dari 98 kan lautan mahasiswa di atap gedung DPR MPR. Menurut sumber kita, dari kesaksian para aktivis, awalnya tuh nggak direncanakan bakal semasif itu ya? Betul sekali. Awalnya itu cuma rencana kontingen kecil, sekitar 50 ketua senat mahasiswa yang niatnya mau nginap di gedung DPR sebagai bentuk protes. Tapi, aksi itu berkembang secara organik. Kabar nyebar dari mulut ke mulut.
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan kota datang gabung, spontan dan masif. Ini nunjukin betapa besarnya gelombang tuntutan saat itu. Semua orang ngerasa punya kepentingan yang sama. Angkatan Darat buat melawan Soekarno dan PKI. Mereka ada backingnya. Sementara di 98, aparat keamanan justru seringkali jadi lawan mereka di lapangan. Gerakan 98 jauh lebih terdesentralisasi, nggak punya satu komando tunggal dan geraknya lebih cair kayak air. Dan ini yang bikin saya terus mikir, kenapa sih cerita ini masih relevan banget buat Anda, buat kita semua? Novel Laut Bercerita udah cetak ulang lebih dari 100 kali. Permintaannya selalu melonjak tiap kali ada gejolak sosial politik besar di Indonesia. Kok bisa gitu ya? Karena isu sentral yang diangkat di novel ini, yaitu perjuangan melawan lupa, pencarian keadilan, dan bahaya kekuasaan yang absolut, itu isu yang ababi. Setiap kali ada ketidakadilan, setiap kali ada upaya membungkam suara kritis, orang-orang akan kembali teringat pada kisah Biru Laut dan kawan-kawannya. Novel ini udah jadi semacam kitab pengingat bagi bangsa ini, mengingatkan kita tentang mahalnya sebuah kebebasan. Jadi kalau kita simpulkan, Laut Bercerita ini lebih dari sekedar novel ya. Ini sebuah arsip emosi. Ia mengisi ruang-ruang kosong yang gak akan pernah Anda temukan di buku sejarah resmi, ruang tentang rasa kehilangan, trauma keluarga, kekuatan persahabatan di tengah teror, dan yang terpenting, perjuangan melawan lupa. Betul. Kalau kita hubungkan, ini nunjukin kekuatan sebuah cerita. Data dan fakta dari kajian akademis itu penting buat memahami apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Tapi fiksi yang digarap dengan riset mendalam seperti ini ngebantu kita semua buat memahami bagaimana rasanya peristiwa itu terjadi. Ia bikin sejarah jadi personal, masuk ke hati, bukan cuma ke otak. Dan kalau udah masuk ke hati, nggak akan mudah dilupakan. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih untuk Anda renungkan. Novel ini kan tentang orang-orang yang suaranya coba dihilangkan karena dianggap berbahaya. Tentang ingatan yang coba dihapus oleh kekuasaan. Pertanyaannya, di era informasi yang serba cepat dan penuh distraksi hari ini, di mana perhatian kita ditarik ke jutaan arah, cara apa yang kita punya untuk memastikan ingatan-ingatan kolektif yang krusial seperti ini tidak ikut hilang juga? Tidak ditelan oleh riuh rendahnya berita dan konten yang datang silih berganti setiap detik.